Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, masih dengan pertidaksamaan. Di video bagian 3 ini kita akan bahas pembahasan soal nomor 5 dan 6. Nah, di soal 5 kita punya nilai mutlak dari X kurangi 2 yang dikuadratkan kurang dari 4 dikalikan nilai mutlak X kurangi 2 ditambah 12. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, dilihat di sini ada X min 2 dikuadratkan nilai mutlak, di sini juga ada nilai mutlak X min 2. Kok sama ya? Nah, kalau seperti ini alangkah lebih mudahnya jika kamu pindahkan ke ruas kiri semua. Berarti kita punya ekuivalen nilai mutlak X kurangi 2 kuadrat, ini pindah ruas berarti min 4 dikalikan nilai mutlak X kurangi 2 ditambah 12 pindah ruas berarti min 12 kurang dari 0. Karena ini ada bentuk yang sama, ini dan itu kan sama, berarti saya misalkan nah yang saya misalkan adalah nilai mutlak X kurangi 2 bentuk yang sama. Nah, silahkan kamu gantikan, kamu misalkan apapun, misal saya misalkan A. Berarti kita punya di sini nilai mutlak X kurangi 2, kan tadi A kuadrat, berarti di sini A kuadrat dikurangi 4 nilai mutlak X min 2 lagi, tadi kan nilainya A, berarti 4A dikurangi 12 kurang dari 0. Sekali lagi, kita tidak bisa memfaktorkan kalau ini tandanya masih pertidaksamaan. Berarti kita punya, kita ubah ke sama dengan dulu, A kuadrat kurangi 4A kurangi 12 sama dengan 0. Selanjutnya baru bisa kita faktorkan sama dengan 0. Cari dua bilangan yang dikali hasilnya min 12 ini, tapi ketika dijumlah adalah min 4 ini. Berarti kita punya 6 dan 2. 6 kali 2 kan 12, 6 tambah 6 kurangi 2 juga bisa 4. Berarti supaya hasilnya min 12, berarti gini, min 6 kali 2 min 12, min 6 tambah 2 min 4. Berarti kita gantikan ke sini, A min 6 A plus 2. Berarti kita punya A nya min 6 sama dengan 0 atau sama dengan 0, berarti kita punya A nya sama dengan 6 atau A nya sama dengan min 2. Nah, kemudian kita buat batasnya, berarti yang lebih rendah min 2, berarti dia ada di sebelah kiri, ini min 2, ini 6. Kemudian cek tandanya tanpa sama dengan, karena tanpa sama dengan berarti ini bulatannya kosong. Kemudian kita ambil sembarang nilai A, misal A nya 0. Kalau saya ambil 0, silakan gantikan ke sini, berarti 0 kuadrat dikurangi 4 dikalikan 0 kurangi 12, ini kan 0 kurangi 12 berarti kan min 12. Min 12 bilangan negatif, karena bilangan negatif berarti nanti nilainya negatif. Nah, sekarang kita cek 0 ada di mana? Di sini tidak mungkin, 0 berarti ada di antara min 2 dan 6. Di sini 0, nilainya negatif. Berarti kalau ini negatif berarti kanannya positif, kirinya positif. Kita kembalikan ke soal, mintanya kurang dari, karena kurang dari berarti kita ambil yang negatif. Berarti yang mana? Yang ini. Nah, berarti kita punya A nya min 2 kurang dari A kurang dari 6. Nah, padahal tadi nilai A nya adalah ini, nilai mutlak X kurangi 2, berarti saya gantikan min 2 kurang dari nilai mutlak X kurangi 2 kurang dari 6. Nah, dari pernyataan ini ternyata kita punya dua hal. Apa saja itu?
Yang pertama kita punya nilai mutlak X kurangi 2. Dilihat tandanya nyaplok ke nilai mutlak, berarti di sini lebih dari min 2. Atau yang kedua kita punya nilai mutlak X min 2 kurang dari 6. Jadi kita punya ini 1, ini 2. Nah, selanjutnya kita jabarkan secara definisi. Ingat, lebih dari definisinya berarti ekuivalen. Kalau lebih dari kan nilai mutlak X lebih dari A, maka definisinya apa? X kurang dari min A atau X lebih dari A. Kalau kurang dari nilai mutlak X kurang dari A, maka di sini min A kurang dari X kurang dari A. Ini harus diingat-ingat definisinya. Kembali ke saat tadi, kondisi yang pertama kan nilai mutlak X kurangi 2 lebih dari min 2, berarti kita gunakan definisi yang atas. Berarti kita punya X min 2 kurang dari min A, berarti kurang dari min A. A nya kan min 2, berarti min dari min 2, berarti ekuivalen. Oh, masih ada ring ini atau X lebih dari A, berarti X nya X min 2 ini lebih dari A, berarti lebih dari min 2. Jadi kita kerja dengan yang pertama dulu ya. Berarti kita punya X min 2, min 2 nya nanti saya pindah ruas, min 2 kurang dari min, berarti kan 2, atau di sini X nah lebih dari min 2, ini min 2 pindah ruas berarti tambah 2, ekuivalen X kurang dari 2, ini pindah ruas berarti tambah 2, di sini X kurang dari 4 di sini, atau X lebih dari 0. Kita simpan, kita punya 2 ini. Ini untuk kondisi yang pertama. Nah, sekarang kondisi yang kedua, berarti ke sini. Kondisi yang kedua, kita punya nilai mutlak X kurangi 2 kurang dari 6, ekuivalen. Karena kurang dari, berarti kita gunakan definisi yang bawah, min A. Berarti min 6 kurang dari X min 2 kurang dari 6. Ekuivalen. Nah, kita mau menghilangkan min 2 ini, berarti kan harus kita tambah 2, min 6 tambah 2 kurang dari X min 2 tambah 2 kurang dari, berarti 6 nya juga saya tambah 2. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan ini. Nah, ekuivalen min 6 tambah 2 berarti min 4 kurang dari, ini kan habis, tersisa X kurang dari 6 tambah 2 8. Kita punya ini. Nah, kita punya 3 selang, kita gambarkan dulu. Yang pertama 0 dan 4, berarti di sini 0, yang lebih kecil kan 0, yang di sebelah kanannya 4. Yang kedua kita punya min 4 dan 8. Nah, diperhatikan 0 kan ada di sini, berarti kan ini 0 juga. Min 4 kan berarti ada di sebelah kirinya 0. Oh, berarti min 4 nya di sini. Nah, hati-hati membuat selang. Ini 4, berarti ini juga 4. Di sini mintanya 8. Oh, 8 nya berarti ada di sebelah kanannya 8. Kita cek tandanya tanpa sama dengan semua, berarti bulatannya kosong semua. Nah, sekarang yang pertama kurang dari 4, kurang dari itu berarti ke kiri, ke sana. Yang kedua lebih dari 0, berarti ke kanan. Nah, berikutnya yang bawah itu antara min 4 sampai 8. Antara min 4 sampai 8 berarti ini. Nah, dari 3 ini silakan dipotongkan. Kamu ambil mana yang berpotongan, yang kena ketiganya.
berarti yang kena ketiganya kan ini. Nah, kenapa saya tidak ambil yang ini? Saya ambil, kalau saya ambil ini kena, ini kena, tapi tidak memenuhi yang lebih dari 0. Kenapa saya tidak ambil yang sebelah sini? Di sini nggak kena, di sini juga tidak kena, berarti tidak boleh. Jadi ambil yang keduanya kena arsiran. Berarti HP-nya adalah ini, berarti titiknya 0, di sini titiknya 4, berarti HP-nya adalah X, dimana 0 kurang dari X kurang dari 4, kemudian X elemen bilangan real. Sekarang kita ke nomor 6. Nomor 6 kita punya min 6 kurang dari atau sama dengan min 3 dikalikan nilai mutlak 3 kurangi 5x kurang dari atau sama dengan 9. Nah, dilihat di sini ada min 3 di sini. Ini sebenarnya cukup mengganggu, cukup menyusahkan. Oleh karenanya harus kita hilangkan. Berarti dengan cara masing-masing ini kita bagi dengan min 3. Nah, berarti kita punya ekuivalen. Karena pembaginya negatif, berarti nanti tandanya berbalik ya. Berarti min 6 bagi min 3, 2. Kemudian tandanya ingat berbalik. Alasannya kenapa? Karena pembaginya negatif. Berarti ini kurang dari menjadi lebih dari atau sama dengan. Kemudian berikutnya min 3 dibagi min 3 kan berarti 1. Tidak perlu saya tulis, berarti tetap nilai mutlak 3 kurangi 5x. Nah, ini 9 dibagi min 3 berarti kan min 3. Ingat pembaginya negatif, berarti tandanya balik lebih dari atau sama dengan. Nah, dari bentuk ini kita punya 2. Yang pertama kita punya nilai mutlak 3 kurangi 5x. Dilihat ini tandanya nyaploknya kedua, berarti di sini kurang dari atau sama dengan 2. Yang kedua nilai mutlak 3 kurangi 5x lebih dari atau sama dengan min 3. Nah, ingat kemarin kita punya 2 definisi. Definisi yang pertama, nilai mutlak x kurang dari a, maka di sini akan menjadi min a kurang dari x kurang dari a. Definisi yang kedua, nilai mutlak x lebih dari a, maka di sini x kurang dari min a atau x lebih dari a. Nah, nanti kita akan gunakan 2 definisi ini. Untuk bentuk yang satu, kita kerja dengan bentuk 1 dulu. Bentuk satunya kita punya nilai mutlak 3 kurangi 5x kurang dari atau sama dengan 2. Karena kurang dari, maka kita gunakan definisi yang atas, min a. Berarti min 2 karena a nya 2. Kurang dari atau sama dengan, menyesuaikan ya karena ada sama dengannya. X itu yang di dalam nilai mutlak, berarti di sini adalah 3 kurangi 5x kurang dari atau sama dengan a, berarti di sini 2. Ekuivalen. Nah, saya mau hilangkan 3-nya dulu, berarti harus saya kurangi 3, min 2. Berarti kan ini 3, saya kurangi 3 supaya hilang dulu, min 5x kurang dari atau sama dengan 2. Karena ini saya kurangi 3, maka yang ini juga saya kurangi 3, yang ini juga saya kurangi 3. Ekuivalen, min 2 kurangi 3 berarti min 5 kurang dari atau sama dengan, ini kan 0, tersisa tinggal min 5x kurang dari atau sama dengan 2 kurangi 3 min 1. Nah, tujuan saya mencari x, di sini kalau ada min 5, berarti masing-masing ini saya bagi dengan min 5. Ingat pembaginya negatif, berarti nanti tandanya balik. Ekuivalen, min 5 bagi min 5 1, kurang dari berarti menjadi lebih dari, sama dengan
Di sini min 5x dibagi min 5 berarti kan x kurang dari, berarti tandanya balik. Min 1 bagi min 5 berarti 1/5. Atau kalau saya tuliskan dari yang terkecil berarti 1/5 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 1. Ini bentuk yang satu. Nah, bentuk yang kedua dari kita punya ini nilai mutlak 3 kurangi 5x lebih dari atau sama dengan min 3. Kita logika saja untuk yang bentuk 2 ini. Nah, ini nilai mutlak pasti nilainya positif, bukan? Nah, di sini negatif. Min 3 kan berarti bilangan negatif. Tandanya lebih dari. Berarti otomatis ini semua memenuhi. Kenapa? Karena semua bilangan positif pasti lebih dari min 3. Oh, jadi yang nomor 2 ini semua bilangan real. Semua bilangan real masuk ke dalamnya. Karena pasti positif kan hasilnya. Positif pasti lebih dari negatif. Nah, sekarang kita buat garis bilangannya. Yang pertama ini 1/5, yang di kiri kan minus 1/5, yang di kanan 1 ada sama dengannya, berarti bulatannya penuh. Yang diambil antara 1/5 sampai 1 berarti yang ini. Yang kedua semua bilangan real berarti semua. Nah, sekarang dari 2 ini kita iriskan berarti diperoleh ini. Kenapa tidak saya ambil yang sini? Kenapa? Karena kalau ini memenuhi, tapi di sini tidak bisa, kan kosong ini. Nah, berarti saya ambil yang tengah ini saja, yang memenuhi keduanya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah x di mana 1/5 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 1, x elemen bilangan real. Oke, terima kasih, cukup untuk video yang bagian 3 ini. Semoga cukup membantu kalian dalam mempelajari materi pertidaksamaan nilai mutlak. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.